Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabat muda yang terkasih dalam Kristus, pada hari Minggu ini kita diajak merenungkan tentang tanda-tanda kehadiran Allah di tengah-tengah kita. Allah yang setia pada janjinya, yang hadir untuk membawa keselamatan, pembebasan, dan kehidupan yang baru bagi umatnya. Dalam konteks kehidupan kita setiap hari, tanda-tanda ini seringkali hadir dalam bentuk yang mungkin tidak selalu kita sadari, namun tetap nyata dalam pengalaman hidup kita. Dalam kitab Yesaya, kita mendengar suara penghirupan kepada mereka yang takut dan putus asa. Kuatkanlah hati, jangan takut, adalah panggilan untuk mempercayai janji Allah yang akan datang dengan pembalasan dan pembebasan. Allah akan membuka mata orang buta, telinga orang tuli akan mendengar. Orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan air akan memancar di padang gurun. Ini adalah gambaran tentang transformasi besar yang Allah lakukan dalam kehidupan umatnya. Bagi kita, ini bisa berarti pengharapan bahwa di tengah kesulitan hidup, Allah akan datang membawa perubahan yang mendalam dan membawa kehidupan yang baru. Kita semua dipanggil untuk memiliki iman bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita, dan pada saat yang tepat Dia akan mengungkapkan kehadirannya dengan cara yang luar biasa. Surat Yakobus mengajak kita untuk merenungkan bagaimana kita memandang dan memperlakukan sesama kita, terutama mereka yang miskin dan terpinggirkan. Yakobus dengan tegas mengancam sikap pilih kasih, terutama dalam konteks pertemuan umat. Sikap pilih kasih menunjukkan ketidaksetiaan terhadap iman kita. Allah memilih orang-orang miskin di mata dunia untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang dijanjikannya kepada mereka yang mengasihinya. Pesan ini sangat relevan dalam kehidupan kita setiap hari. Sebagai umat beriman, kita semua dipanggil untuk melihat dan memperlakukan setiap orang dengan kasih yang sama, tanpa memandang status sosial, kekayaan, dan penampilan. Kita dipanggil untuk menghayati iman kita dengan tindakan nyata yang menghormati martabat setiap manusia sebagai citra Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat muda yang terkasih dalam Kristus, dalam Injil Markus kita melihat bagaimana Yesus menyembuhkan seorang yang tuli dan gagap. Dengan sentuhannya, Yesus membuka telinga orang itu dan melepaskan lidahnya sehingga ia dapat mendengar dan berbicara dengan jelas. Ini adalah salah satu tanda kehadiran Allah yang dinubuatkan dalam kitab Yesaya. Melalui tindakannya, Yesus menunjukkan bahwa Allah hadir untuk memulihkan, menyembuhkan, dan membebaskan umatnya. Dalam kehidupan kita, Yesus ingin membuka telinga dan hati kita agar kita dapat mendengar suaranya dengan jelas dan meresponnya dengan penuh iman. Ia ingin membebaskan kita dari segala yang menghalangi kita untuk hidup dalam kebebasan dan sukacita yang sejati. Setiap kali kita mengalami penyembuhan, pemulihan, dan pembebasan dalam hidup kita, ini adalah tanda kehadiran Allah yang nyata dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat muda yang terkasih dalam Kristus, marilah kita masing-masing merenungkan bagaimana Allah hadir dalam kehidupan kita setiap hari. Apakah kita menyadari tanda-tanda kehadirannya? Apakah kita memperlakukan sesama dengan kasih yang sama seperti Allah telah melakukannya kepada kita? Dan apakah kita terbuka untuk menerima karya penyembuhan dan pembebasan dari Yesus dalam kehidupan kita? Semoga bacaan pada hari Minggu ini menguatkan iman kita dan menuntun kita semua untuk hidup lebih dekat dengan Allah yang selalu setia pada janjinya. Tuhan Yesus selalu menyertai kita semua. Amin.